Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1539 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 22. Di bawah perikop kepada jemaat di Laodikia. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat kesal kepada jemaat di Laodikia karena Tuhan melihat cara hidup mereka sangat-sangat menjijikkan karena hidup mereka suam-suam kuku. Kalau pakai bahasa saya, suam-suam kuku ini saya samakan dengan istilah panas-panas tai ayam. Artinya begini, sekarang wah semangat 45 mengikut dan melayani Tuhan. Oh bersemangat luar biasa. Tapi berjalannya waktu, semangatnya mulai pudar, semangatnya mulai hilang. Itu artinya panas-panas tai ayam. Kalau saudara melihat ayat 14, Tuhan Yesus Sang Firman disebut saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah, haleluya. Artinya apa? Artinya Tuhan adalah saksi yang setia dan benar. Kalau bicara Tuhan Yesus saksi, itu artinya Tuhan Yesus melihat dia ada di sana. Tuhan Yesus tidak bisa kita ajak kompromi dengan dosa. Dia adalah saksi yang setia dan benar.
Makanya di ayat 15, Tuhan Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu pekerjaan saudara dan saya. Tuhan tahu siapa yang betul-betul sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tuhan tahu. Mana yang ngawur, mana yang setengah hati, Tuhan tahu. Karena Dia adalah saksi yang baik, saksi yang setia, saksi yang benar. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, baik yang terlihat maupun di tempat tersembunyi. Tuhan tahu. Tuhan saksi yang setia dan benar. Makanya saudara perhatikan, Tuhan Yesus tahu siapa dan apa yang dilakukan oleh jemaat di Laodikia. Tuhan mengecam jemaat di Laodikia. Coba saudara lihat ayat 15 dan ayat 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, alasan Tuhan mengecam jemaat di Laodikia karena apa? Karena jemaat di Laodikia suam-suam kuku. Tadi saya bilang apa? Panas-panas tai ayam. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat jemaat di Laodikia menjadi suam-suam kuku? Yang pertama yang saya selidiki, jemaat di Laodikia sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Betul mereka masih mengikut Tuhan, melayani Tuhan, masih beribadah, tapi itu semua hanya rutinitas. Mereka lakukan itu tapi mereka sendiri kehilangan hubungan dengan Tuhan. Mereka hanya menjalankan seperti ritual, tapi mereka kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kegiatan-kegiatan rohani yang mereka kerjakan, lakukan, itu semua palsu. Yang kedua, saudara, saya tangkap di sini. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang kaya raya. Sehingga jemaat tidak lagi membutuhkan Tuhan. Karena sudah punya segalanya. Sudah tidak ada pergumulan hidup. Semuanya berkelimpahan. Makanya mereka ibadah hanya sekedar saja. Beda, saudara, waktu susah. Waktu susah kita punya banyak waktu buat Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati, sudah kaya raya, sudah mulai atur waktu dengan Tuhan, saking sibuknya. Wah, maaf Pak Pendeta, saya nggak bisa gereja, saya sangat sibuk. Saudara, di saat saudara divonis dokter, umur saudara tinggal 1 bulan, saudara baru tahu rasa saudara. Hari-hari itu saudara baru saudara sadar bahwa detik demi detik, menit, jam yang saudara lewati itu ternyata tanpa Tuhan semuanya tidak ada artinya apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sudah mulai atur waktu ketika kita ibadah. Jangan, saudara. Mari kita selalu memberi waktu untuk pekerjaan Tuhan, untuk ibadah. Jangan kita sudah mulai sibuk sampai lupa ibadah. Hati-hati, saudara. Yang ketiga, saudara, jemaat di Laodikia sudah tidak mengutamakan Tuhan lagi. Yang mereka utamakan adalah bagaimana supaya mereka cepat kaya. Itu yang mereka utamakan. Bukan lagi cari Tuhan, tapi cari cuan. Yang mereka habiskan waktu demi waktu itu adalah kerja, dan kerja. Betul mereka orang Kristen, tapi mereka tidak mengutamakan Tuhan. Mereka mengutamakan pekerjaan atau usaha mereka. Yang keempat yang saya tangkap di sini. Jemaat Laodikia, mereka hidup seperti orang Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan, itu Kristen KTP. Betul mereka ke gereja, betul mereka terlibat melayani, tapi dosa jalan terus, pakai narkoba terus, judi jalan terus, cabul jalan terus, jadi pelakor, jadi pebinor jalan terus, tipu sana tipu sini jalan terus, sehingga Tuhan muak melihat kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup seperti jemaat di Laodikia ini, itu menjijikkan di mata Tuhan. Tuhan muak, pingin muntah melihat kehidupan jemaat di Laodikia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dan dengar ini baik-baik.
Tuhan mau saudara mengambil sikap panas atau dingin, bukan suam-suam kuku. Di antara panas atau dingin, saudara, suam-suam kuku itu biasanya model orang yang hanya cari aman dalam hidupnya. Tidak mau bayar harga, mau cari aman. Tuhan mau kita gereja Tuhan mengambil sikap panas atau dingin. Makanya firman Tuhan ini katakan, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Amin. Bukan suam-suam kuku, bukan di tengah-tengah, saudara. Tapi kita harus ambil sikap, dingin atau panas. Gereja Tuhan harus memberi rasa yang berbeda di tengah dunia ini. Amin. Orang yang suam-suam kuku itu biasanya mereka suka kompromi. Hidup mereka tidak jauh beda dengan gaya hidup orang dunia. Hidup kita orang percaya harus berbeda dengan orang dunia ini. Amin. Harus memberi warna tersendiri. Kita harus memberi rasa yang berbeda dengan dunia ini. Kita harus memilih dingin atau panas. Amin. Bukan di tengah-tengah. Jangan cari aman. Orang yang cari aman pasti akan dihukum Tuhan. Kita harus berani bayar harga. Amin. Itu yang Tuhan mau dari kita gereja Tuhan. Amin. Jangan suam-suam kuku. Jangan. Hari ini kita belajar yang pertama. Kita harus memberi rasa yang berbeda, yang strong, panas atau dingin. Bukan lau-lau, orang Manado bilang. Bukan suam-suam kuku, bukan panas-panas tai ayam. Tapi harus strong, panas atau dingin. Haleluya. Ayat 17, ayat 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita seringkali melihat dalam Alkitab, keadaan seseorang di dunia bisa berbalik dari sudut pandang Tuhan. Saya kasih contoh, orang kaya yang bodoh. Di dunia dia kaya raya, saudara. Tapi di hadapan Tuhan, dia tidak punya apa-apa. Betul? Berbeda dengan Lazarus si pengemis miskin. Betul, di dunia dia miskin, melarat, tidak punya apa-apa. Tapi dia kaya di surga. Haleluya. Saya melihat ini juga yang terjadi kepada jemaat di Laodikia. Secara materi, betul mereka jemaat yang kaya raya berlimpah. Tapi sayang, mereka miskin di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara juga seperti jemaat di Laodikia. Betul, saudara punya segala-galanya, harta benda, kekayaan di mana-mana. Tapi pertanyaannya, sudahkah saudara punya harta di surga? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita di dunia ini berlimpah harta kekayaan, tapi di hadapan Tuhan kita sebenarnya orang susah masuk surga, melarat sekarat di neraka selamanya. Dengar baik, di hadapan Tuhan bisa terbalik, saudara. Saudara yang kaya di dunia ini, bisa jadi di hadapan Tuhan saudara miskin, tidak punya apa-apa. Sedangkan orang yang miskin di sekitar kita, mungkin makan aja mereka susah. Tapi bisa saja, karena kesusahannya, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia berdoa, karena nggak makan dia gunakan itu untuk berpuasa. Amin. Betul, di mata dunia orang itu miskin, tapi di hadapan Tuhan dia kaya raya. Haleluya. Sekali lagi ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita seperti orang kaya tapi bodoh itu yang mati masuk neraka.
Mari kita mau hidup di dalam Tuhan, di proses Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin dimurnikan dengan pergumulan persoalan kita. Akhirnya, saudara, karena pergumulan persoalan kita itu, kita sungguh-sungguh cari Tuhan, dan kita sadar kita hidup dalam kebenaran. Haleluya. Saudara, saya teringat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 yang berkata begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya menangkap pesan ini begini. Orang miskin itu kan dia tidak punya apa-apa, betul? Sehingga orang ini terus mencari dan mencari sesuatu untuk dapat dia makan. Dia bekerja dengan kerasnya untuk dapat sesuatu yang bisa menghidupi dia, betul? Dengar baik. Tuhan mau saudara belajar dari orang miskin itu, yang terus mencari dan mencari serta bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Orang miskin tadi itu dia terus mencari Tuhan, dan dia mendapatkannya. Amin. Orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan Tuhan kepadanya. Amin. Haleluya. Mereka yang terus bekerja di ladang Tuhan, mereka juga akan mendapatkan upah kelak nanti di surga. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari orang miskin itu. Dia terus mencari dan bekerja. Kita cari Tuhan, terus jangan merasa cukup. Belajar terus, baca firman Tuhan. Belajar melayani, karena ada upah yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, kalau kita sudah merasa kaya, saudara, kita sudah nggak perlu, bahaya saudara. Nggak perlu ke gereja. Nggak perlu baca firman, nggak perlu melayani. Saudara, hati-hati saudara. Betul saudara mungkin punya segalanya, tapi di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya kekayaan saudara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, di hadapan Tuhan, kita harus seperti orang miskin tadi. Terus cari Tuhan. Terus bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kita boleh mungkin di dunia ini tidak punya apa-apa. Kita miskin di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita kaya raya. Amin. Haleluya. Daripada sebaliknya, sok-sok kaya tapi miskin di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya, akhirnya masuk ke dalam neraka. Lebih baik kita, mungkin bagi pandangan manusia kita tidak punya apa-apa. Kita susah, kita kontrak sana kontrak sini, kita kos sana kos sini. Mau cari makan aja mungkin kita bergumul luar biasa. Tapi di hadapan Tuhan kita kaya. Amin. Daripada mereka yang kelihatannya kaya raya, punya mobil supercar, punya villa, punya hotel, punya usaha di mana-mana. Tapi kalau nggak pernah cari Tuhan, tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kekayaanmu tidak ada artinya sama sekali. Itu sampah di hadapan Tuhan. Mari kita jadi sama seperti orang miskin tadi, yang terus cari Tuhan, terus bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua kita pelajari, kita harus kaya di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 19, ayat 20. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Ya, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Makanya jemaat di Laodikia, saudara dan saya, ditegur oleh firman Tuhan. Bahkan Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi pada kita, menegur kita dengan keras melalui satu peristiwa. Karena mungkin teguran lisan saudara nggak bertobat. Nanti sudah ada peristiwa yang lebih besar, menghajar kita. Mungkin kita sampai babak belur, hancur-hancuran, kita sakit, kita bangkrut, baru kita sadar. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik. Tuhan menegur dan menghajar kita. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Makanya dia tegur kita, dia menghajar kita. Karena cintanya, karena kasihnya kepada saudara dan saya. Kalau kita ditegur Tuhan, itu berarti kita ada yang salah dengan kita. Makanya Tuhan tegur kita. Mungkin hati kita belum beres.
Mungkin di dalam hati kita masih ada kebencian, masih ada dendam. Makanya Tuhan menegur kita. Mungkin perkataan kita atau lisan kita belum jadi berkat. Yang keluar bukan kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menginspirasi, kata-kata yang membangun. Justru kata-kata yang merendahkan, kata-kata kotor, kata-kata kutuk yang keluar dari mulut kita. Makanya Tuhan tegur kita. Mungkin pikiran kita masih dikuasai dengan kekhawatiran, ketakutan. Kita masih belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan izinkan kita ditegur dan dihajar. Tujuannya apa? Supaya kita bertobat. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Kita manusialah yang selalu buat salah. Tapi ketika kita ditegur Tuhan, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Harusnya kita sadar dan bertobat. Amin. Ayat 20 perhatikan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dengar Tuhan mengetuk pintu hati saudara. Buka hatimu. Izinkan Tuhan melalui firman Tuhan ini masuk, melawat, menguasai hidup saudara dan saya. Saudara, botol yang kosong tidak akan bisa terisi dengan air satu tangki, saudara. Kalau tutup botolnya tidak dibuka. Demikian juga dengan saudara dan saya. Firman Tuhan itu tidak akan masuk dalam hidup kita kalau kita tidak pernah membuka hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, buka hatimu. Supaya firman Tuhan masuk memenuhi hidup saudara dan saya. Amin. Kalau firman Tuhan ada di dalam hidup kita, maka apa yang kita doakan pasti Tuhan kabulkan. Hidup kita pasti jadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin, haleluya. Bukan jadi batu sandungan, tapi jadi berkat. Haleluya. Saya percaya, kalau firman Tuhan masuk dalam hidup kita, maka kita akan berbuah lebat. Hidup kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa baru, buah-buah roh. Amin, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pelajaran yang ketiga yang kita pelajari hari ini. Tuhan menegur, menghajar kita bukan karena Tuhan benci saudara dan saya. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Tujuan Tuhan menegur, menghajar kita supaya kita bertobat. Amin. Kembali ke jalan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mendapat tempat di dalam hati saudara. Sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari jemaat di Laodikia. Yang pertama, saudara, kita harus memberi rasa yang berbeda. Yang strong, panas atau dingin, bukan suam-suam kuku. Tapi harus strong. Harus memberi warna, panas atau dingin. Haleluya. Yang kedua, kita harus kaya di hadapan Tuhan. Amin. Boleh mungkin pandangan manusia kita orang pas-pasan, sederhana, miskin. Tapi yang terpenting kita kaya di hadapan Tuhan. Hidup kita cari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bekerja di ladang Tuhan. Amin. Walaupun mungkin secara materi kita minus. Tapi kita kaya di surga. Daripada ada orang-orang di sekitar kita yang kaya raya tapi tidak pernah cari Tuhan. Tidak mau bekerja di ladang Tuhan. Tidak mau support pelayanan saudara. Itu orang kaya di dunia, tapi tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan. Tempatnya di mana? Di neraka. Yang ketiga, Tuhan menegur, menghajar kita bukan karena Tuhan benci kita. Tuhan menegur, menasehati kita, menghajar kita karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Makanya kita harus bertobat. Buka hati kita supaya firman Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita mau kerjakan, lakukan karena firman ada dalam hati kita adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, pelayanan dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan memberkati pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.